Belum, ini kayaknya sinyalnya. This call is now being recorded. Ya. Ini pakai moderator atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya, perkenalkan saya Muhammad Dedi Setiawan, guru dari SD Islam Al Azhar 37 Banjarbaru, yang mana pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan sharing, khususnya yang akan saya bagikan adalah tentang modul ajar ya. Jadi pada malam hari ini posisi saya sebagai fasilitator. Jadi nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa-apa saja yang terdapat di modul ajar. Silahkan bisa ke bawah, Pak. Ya, langsung saja kita masuk ke ada 4 sesi ya pada kali ini yang akan saya jelaskan. Sesi pertama yaitu modul ajar. Kemudian yang kedua nanti akan saya paparkan tentang komponen modul ajar. Kemudian yang ketiga ada prinsip penyusunan modul ajar. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang prosedur penyusunan modul ajar. Next. Langsung saja kita akan bahas langsung dua materi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama konsep modul ajar dan yang kedua komponen modul ajar. Jadi apa saja konsep dan komponen yang terdapat di modul ajar. Oke, untuk penjelasannya ya, pengertian dari modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang bisa mengarahkan apa sih modul ajar itu? Ya, saya beri kesempatan mungkin siapa mungkin modul ajar versi sendiri pengertiannya gitu. Bapak Ibu silakan. Ada yang mengemukakan pendapatnya dipersilakan. Ya, mohon izin Pak Dedi. Ya, silakan Pak Ron. Mohon izin Pak, saya ini dari nama saya Muhammad Ruli Fajrianur Pak, dari Ya, Pak. SDN 1 Landasan Ulin Barat. Ingin sedikit bertanya Pak. Iya, Pak. Modul ajar ini apakah sama Pak dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran? Itu aja. Ya, terima kasih Bapak Roli ya. Jadi pertanyaannya apakah ya modul ajar ini sama dengan PPS? Ya, jadi untuk modul ajar ini lebih
masih ya dikembangkan. Jadi untuk komponen-komponennya itu lebih banyak dari RPP ya. Jadi RPP itu lebih simpel, untuk modul ajar ini lebih sistematis ya isinya ya. Ya Berarti itu lebih struktur ya Pak ya? Lebih ya betul. terancang, Ya lebih betul Pak. Ya lebih bagus lagi Pak, lebih dikembangkan Oke. lagi dari RPP seperti itu. Iya. Ya, next. Halaman berikutnya. itu kayaknya Pak Maji angkat tangan tuh Pak. Oh ya, silakan Pak Maji. Ada pertanyaan Pak? Oh iya, masih ya. Nama saya Suat Maji dari SDN 1 Landasan Ulin Utara Banjarbaru, Pak. Ya. Saya sudah mendengarkan paparan Bapak tadi tentang konsep modul ajar. Jadi, apakah modul ajar itu mirip buku atau kayak apa, Pak? Modul ajar Pak ya. Modul ajar ini adalah hampir mirip ya, hampir mirip dengan RPP. Jadi kalau buku bukan Pak ya, bukan dalam bentuk buku. Jadi itu hasil dari rancangan kita sendiri. Mungkin nanti dari beberapa halaman ya Pak ya, banyak nanti halamannya bisa kita jilid misalnya nih Pak ya, seperti itu. Jadi bukan dalam buku Pak ya, karena hasil rancangan Ya, kita Pak. sendiri Pak. Ya, siap, Pak. Siap. Terima kasih. Angkat tangan Bu. Silakan Ibu. Ibu mau bertanya Bu? Ya, Ya Bu, silakan Bu. menyambung pertanyaan Bapak Suat Maji tadi, Oh mau. buku yang kita ambil sebagai modul ajar itu buku pedomannya kita ditentukan dari sekolah apa kita isi sendiri tadi maksudnya? Kita bikin Untuk sendiri. bukunya Bu ya, maksud Ibu untuk referensinya Bu ya, sumbernya gitu Bu ya? Iya, sumbernya. Oh ya, sumbernya bisa kita bisa untuk zaman sekarang Bu ya, kita bisa menggunakan e-book ya, internet book, bisa dari internet Bu, maksudnya Bu ya, salah satunya bisa dari internet. Ya, bisa juga mungkin dari dinas, mungkin ada dari dinas setempat, ada buku ajarnya, bisa menjadikan referensi atau sumber pembelajaran. Boleh ya? Ya gitu dong. Oh iya. Ya, next Terima halaman kasih. berikutnya. Ya Bu, Ya. ya. Kemudian komponen belajar, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan belajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, jadi kita bisa lihat di samping kanan itu ada beberapa komponen modul. Jadi di dalam modul ajar itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan yang terakhir lampiran. Nanti ini sebagai gambaran saja di awal halamannya ya. Nanti akan lebih detail lagi dijelaskan tiap-tiap komponennya apa saja isinya. Kemudian next, lanjut halamannya. Bentar Pak. Oh, Sebelum iya. lanjut lagi Pak, sebelum Ya. Bapak lanjutkan materinya, saya melihat tulisan di bawah komponen modul belajar itu agak tebal, itu sepertinya itu kayaknya penting sekali. Itu berbunyi bahwa guru dalam suatu satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Itu maksudnya kebebasan seperti apa, Pak? Apakah kita
akan keluar dari kurikulum pemerintah yang diberikan pemerintah atau seperti apa, Pak? Untuk pengertian dari kebijakan, Pak ya. Oke, untuk peserta lain mungkin apakah ada yang bisa menanggapi yang sudah diberikan oleh Pak Maji ya, pertanyaan Pak Maji tadi bisa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Mohon izin Pak, mungkin sedikit membantu atau Ya. Bukan membantu ya, sedikit mencoba. Ya, silakan Pak Roli. Menanggapi. Ya. Ya, bisa. Tertulis guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan. Berarti di sini kita tidak baku atau tidak kaku dalam mengikuti atau nanti pas waktu kurikulum ini sudah diterbitkan, kita sebagai guru atau pendidik itu diberikan kebebasan untuk merancang modul ajar tersebut sesuai dengan kondisi sekolah kita, baik itu adalah lingkungan ataupun juga nanti peserta didik, tergantung tahap-tahapnya Pak. Untuk tahap-tahap fase ya, mungkin ada fase nanti di sana, menyesuaikan kemampuan peserta didik lah intinya. Ya mungkin itu Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Roli, bagus ya tanggapannya. Jadi untuk kebebasan ini ya Pak Maji ya, jadi kita akan menyesuaikan juga lingkungannya dan kebutuhan peserta didik. Jadi misalkan mohon maaf kan kita ada lingkungan di kota mungkin ya Pak ya, di desa. Jadi untuk kebutuhan di sekolah di kota itu kan berbeda Pak ya, mungkin di desa. Jadi tidak dari desa itu nggak seberat yang di kota gitu misalkan Mbak. Jadi bebas aja kita yang merancang, tapi tidak keluar dari aturan-aturan, Mbak. Kalau saya tampil lagi sedikit ya. Iya. Kalau misalnya kurikulumnya nanti, misalnya ini kita kan guru penjas, misalnya ternyata dalam semester ini ada kurikulum yang akan diajarkan misalnya adalah kebugaran jasmani misalnya. Iya, Pak. Itu kebebasan seperti apa? Apakah tadi kita tidak melihat kurikulum tadi kebugaran jasmani, atau kita hanya memperhatikan lingkungan di desa atau di kota begitu aja, tidak memperhatikan kurikulum yang akan diberikan oleh pemerintah, atau akan dikombinasikan gitu? Untuk itu Pak, kita tetap mengacu pada pemerintah, tapi di satu sisi juga kita bisa kombinasi atau kita revisi beberapa ya sedikit untuk pembelajaran apa tadi Pak, kebugaran jasmani ya Pak ya. Jadi intinya tetap mengacu pada kurikulum apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak Dedi. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Roli tanggapannya juga. Ya, lanjut Pak ya. Halaman Pak. Ya, ini untuk komponen modul ajar, komponen yang pertama yaitu bagian dari informasi umum. Untuk bagian informasi umum ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah identitas modul ya. Jadi identitas modul ini isinya ada beberapa. Di sini terdiri dari 4 ya, yaitu nama penyusun ya, tenaga pendidiknya, kemudian institusi, nama sekolahnya, dan tahun disusun ajar. Jadi hampir sama ya seperti di RPP, biasanya ada kan identitasnya di awal. Kemudian yang kedua ada jenjang sekolah. Nah, di sana disebutkan apakah SD atau SMP atau SMA. Kemudian kelas, jangan lupa ya, kelasnya juga dicantumkan.
Kemudian bisa juga nanti ditambahkan di sini semester ya, kelas garis miring semester juga bisa. Ya. Kemudian alokasi waktu, ini adalah penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit jaring masing. Jadi misalkan di tempat Bapak Ibu 1 jam pelajarannya 30 menit, jadi dikalikan berapa kali pertemuannya seperti itu misalnya. Misalkan 2 kali 30 menit seperti itu. Oke, lanjut yang B ya. Yang B, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang ya. Jadi ini pengertian dari kompetensi awal. Kemudian ada bagian C ya. Nah ini profil pelajar Pancasila. Jadi hal ini salah satu hal yang menjadi pembeda modul ajar dengan RPP ya. Jadi dibuat ini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. P3 ya, langsung saja saya sebut P3 dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, P3 tidak perlu seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Ini ya, ada 6 yang terdapat dalam P3, yaitu materi, isi pelajaran, kemudian pedagogi atau kegiatan proyek dan asesmen nilai. Ya, lanjut. Sarana dan prasarana ya merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ketersediaan dari bisa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Jadi teknologi ya termasuk sarana dan prasarana juga. Jadi sangat mendukung apabila di sekolahan Bapak Ibu sekalian itu teknologinya sudah memadai ya. Seperti ada koneksi internet ya, jaringan internet yang lumayan kencang ya biasanya. Terus ada seperti LCD ya untuk pembelajaran ya. Oke, lanjut ya, target peserta didik. Yang pertama peserta didik reguler atau tipikal, yaitu umum ya, artinya umum, tidak ada kesulitan. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi ya, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai berpikir arah tinggi. Ya, lanjut. Ini F ya, model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajarannya ada daring ya, dan juga luring. Kalau daring itu pembelajaran dalam jaringan, offline ya, online maksudnya, maaf, offline ya. Kemudian kalau luring itu offline. Oke, silahkan Pak Roli. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya. Jadi kesimpulannya untuk modul ajar ini kita sebagai guru
lebih berinovatif lagi ya, berpikiran lebih luas lagi tentang rancangan pembelajaran kita ya untuk peserta didik. Jadi lebih dikembangkan, lebih sistematis, lebih teratur ya, lebih bagus daripada sebelumnya, yaitu rancangan pembelajaran ya atau RPP. Jadi mudah-mudahan ke depannya bisa menerapkan modul ajar ini, dan kita perlahan-perlahan ya sama-sama kita belajar, mudah-mudahan kita bisa menerapkan modul ajar ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kiranya cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya penjelasan saya tentang modul ajar. Sekali lagi terima kasih Pak Suat Maji, Bu Zainuna, Pak Roli sudah bertanya ya. Alhamdulillah hari ini pertanyaannya sudah cukup bagus. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.